Dia menanam tanaman di rumahnya untuk membuat pohon kecil itu tumbuh tinggi dengan cepat. Dia menggunakan kapak untuk membuat lubang di lantai. Tak lama kemudian, pohon kecil itu menjadi semakin tinggi, hampir mencapai langit-langit. Maka pasangan tua itu segera membawa kursi cukup panjang untuk membuat lubang di dalamnya. Langit-langit, dalam sekejap, pohon kecil itu langsung menjadi pohon yang menjulang tinggi, melampaui awan menuju ke langit. Karena penasaran, lelaki tua itu melepas topinya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya, lalu memanjat sepanjang batang pohon itu. Awan, tapi dia tidak menyangka bahwa ketika dia terlalu lelah untuk mengangkat kepalanya ke atas, seekor ayam membawakan hartanya, duduk dan makan dari mangkuk emas. Apalagi yang bisa diharapkan orang tua itu sekarang? Dia langsung senang, lalu memasukkannya ke dalam sakunya. Kemudian dia memeluk batang pohon itu dan turun sambil juga berpamitan dengan ayam tersebut. Namun di luar dugaan, dia tidak sengaja menemukannya. Sesuatu yang tersembunyi di dalam tasnya tiba-tiba terbang keluar. Sepertinya ingin menghabiskan waktu bersama pasangan itu. Di sisi ini, wanita tua itu menggunakan tangannya untuk memutar meja putar. Dan pangsit bawang putih segera terbang keluar. Ada juga siomay dan siomay daging. Untuk orang seperti mereka yang sudah lapar selama 5 hari. Ini jelas merupakan hadiah terbesar. Namun tak disangka mereka makan dan minum dengan gembira. Tiba-tiba, gangster muncul di luar, datang untuk meminta makanan kepada mereka. Orang tua itu tidak punya pilihan selain menggunakan tangannya untuk memutar kincir. Namun hal ini juga membuat sang preman mempunyai pikiran buruk. Manfaatkan saat mereka tidak memperhatikan. Dia dengan cepat mencuri penggilingan itu. Pasangan tua itu segera mengetahuinya, tetapi hanya bisa menahan kepala dan menangis. Ini benar-benar melupakan keberadaan Dewa Ayam. Biarkan saya membantu Anda mendapatkannya kembali. Malaikat ayam mengepakkan sayapnya dan terbang menuju rumah manusia. Lalu langsung dimarahi dengan keras. Katakanlah bos jahat hanyalah pencuri di desa. Tapi bos jahat ini, bagaimanapun, dia adalah salah satu orang terkaya di desanya. Bagaimana dia bisa menanggung penghinaan seperti itu? Ia langsung memberikannya kepada puluhan anak buahnya. Lemparkan Dewa Millet ke dalam sumur. Tapi bagaimanapun, itu jenius. Ia hanya perlu mengerutkan mulutnya. Air sumur langsung mengering. Semenit kemudian saya melihatnya berdiri di jendela sambil berteriak dan memarahi saya. Kamu adalah binatang. Kamu adalah binatang. Tapi saya tidak menyangka omelan itu terlalu fokus. Orang luar memanfaatkannya dan tidak memperhatikan. Sehingga mereka menggunakan jaring untuk menangkapnya. Kemudian dia menggunakan tangan kanannya untuk melemparkannya ke dalam tungku keledai. Bagaimana Dewa Ayam bisa melawan keledai? Dalam waktu kurang dari setengah detik, ia menyemprotkan air ke dalam sumur di luar. Berhasil lolos lagi. Pengganggu di rumah itu dengan bangga menggunakan kedua tangannya untuk memutar ayam asap hitam di luar jendela. Rentangkan sayapmu lagi dan terbang lagi. Sengaja melompat ke meja makan. Kemudian menarikan tarian yang aneh. Orang-orang di sekitar tidak tahan lagi dan segera pergi. Di satu sisi meja, orang jahat berbadan besar itu kini hanya meringkuk di bawah kursi. Jangan pernah berani keluar lagi. Dewa Ayam melihat waktu yang tepat. Lanjutkan mengutuk beberapa kalimat lagi. Kemudian tunggu sampai Anda selesai mengutuk. Ia meraih batu kilangan itu lagi dengan cakarnya. Kemudian segera terbang keluar rumah dan kembali ke tempat semula. Sekali lagi, bantu orang tua itu mendapatkan kembali makanannya. Di sungai muncul seekor kerbau emas. Dan kerbau emas juga pernah dilihat oleh orang lain. Setelah mendengar kabar tersebut, sang tuan tanah langsung memberi perintah kepada bawahannya. Seret dia pulang dengan tali di lehernya. Namun kerbau emas juga bukan hewan yang tidak berguna. 11 orang yang bekerja bersama tidak dapat melakukannya. Segera gunakan kakinya untuk menjatuhkan pemiliknya. Lalu lari langsung ke hutan. Beberapa orang di belakang dengan penuh semangat mengejarnya. Yang lain segera mengambil buah itu, menghalangi kemajuan mereka. Namun tidak semua tuan tanah dan masyarakatnya bodoh. Dia segera memberi isyarat perintah untuk meluncurkan anak panah. Tembak tepat ke salah satu paha kerbau. Dalam sekejap, banyak darah mengalir dari tubuh kerbau tersebut. Namun pada saat kritis ini, kerbau kuning mengertakkan gigi dan bertahan. Cepat melompat lagi, terus melangkah kuat ke kanan.
Segera setelah itu, kerbau berjalan dengan langkah berat menuju tepian sungai. Di belakang, mereka yang bermimpi menangkap kerbau emas hanya bisa menyaksikan dari jauh. Di samping tumpukan jerami, kerbau emas akhirnya terjatuh dengan selamat ke tanah. Suara keras. Ibu dan putrinya mendengar suara itu dan bergegas membantu. Sang ibu memberinya makan rumput kering. Kakak Hau bertanggung jawab untuk berdiri di satu sisi. Melihat ibunya memberikan obat padanya. Keesokan harinya 2 ekor anjing mencium bau tersebut dan mulai menggonggong dengan keras. Di sebelah tumpukan jerami, ibu dan anak sudah lama mendengarnya. Segera tutupi kerbau kuning itu dengan rumput. Tapi bagaimana masalah ini bisa disembunyikan dari tuan tanah yang galak? Tanpa membuka mulut, ia langsung memberi perintah kepada bawahannya. Cabut kerbau yang bersembunyi di dalam jerami. Karena itu terlalu lemah. Kali ini kerbau tersebut ditarik setelah beberapa putaran. Di sebelah mereka, seorang ibu dan anak sedang menggunakan kedua tangannya untuk menarik ekor kerbau. Tanpa diduga, orang di sebelahnya memotong satu. Ekor kerbau pun terlempar di tempat. Jadi sudah tidak bisa ditarik lagi. Begitu saja, kerbau emas itu dibawa pergi oleh pemiliknya. Panggang di atas api. Tanpa diduga, pemandangan kejam pun terjadi. Kerbau emas dibakar di atas api. Dengan cepat berubah menjadi aliran air emas yang mengalir ke dasar sungai. Di sisi lain, ibu dan anak menggunakan tangannya untuk mengubur ekor kerbau. Di pinggir sungai, kerbau kuning baru saja mati. Berubah menjadi wanita tua yang lemah. Pura-pura sakit kembali muncul di hadapan ibu dan anak tersebut. Lihatlah wanita tua lemah yang tergeletak di samping pohon. Wanita itu dengan cepat membantunya naik ke tempat tidur. Saya khawatir wanita tua itu tidak akan bertahan lama. Jadi dia secara pribadi memasak sup ubi untuk diminumnya. Namun di luar dugaan, wanita tua yang kelaparan itu tertidur tanpa makan selama 3 hari. Maka perempuan itu dan anaknya berdiskusi dan mencari jalan. Beras tersebut kemudian digiling untuk dijadikan bubur. Lalu letakkan di depannya. Kemudian dia menggunakan tangan kanannya untuk memegang sendok bubur. Dan membiarkan wanita tua itu makan sesendok demi sesendok. Dan ini juga membuat wanita tua itu sangat tersentuh. Jadi dia berhenti berpura-pura dan segera berubah menjadi peri. Beritahukan pada ibu sebuah rahasia. Banjir akan melanda desa tersebut dalam 2 hari ke depan. Maka seluruh desa akan terkubur di bawah laut. Tapi jangan khawatir. Jika saatnya tiba, dia hanya perlu menggunakan sebutir beras ini. Anda bisa hidup sampai usia 99 tahun. Segera setelah dia selesai berbicara, wanita tua itu pergi di atas awan. Benar saja, awan gelap segera turun dari langit. Guntur dan banjir mulai menyerang persawahan. Seluruh desa tersapu banjir. Hanya rumah ibu dan anak tersebut yang masih berdiri. Tidak terpengaruh sama sekali. Tapi orang baik akan selalu berbuat baik. Melihat terlalu banyak orang dan hewan mati, sang ibu tidak tahan lagi. Dia menggunakan mulutnya untuk menggigit bunga beras. Sesaat bulir beras itu terbelah menjadi 2 dan berubah menjadi perahu kecil. Sekarang ada alat penyelamat. 2 orang yang berdiri di atas perahu dengan cepat menyelamatkan orang-orang. 1 orang, 2 orang, 4 orang, 10 orang. Awalnya mereka tidak menyadari betapa pentingnya angka-angka di perahu itu sebenarnya. Hingga sang ibu kelelahan. Saat itulah saya menemukan masalah ini. Jadi untuk menyelesaikannya sepenuhnya, wanita itu dengan cepat mengatupkan kedua tangannya. Memohon pada wanita tua itu untuk memberinya lebih banyak perahu. Peri itu segera mengerti. Dia menggunakan tangannya untuk memanen puluhan bunga padi. Pemandangan indah mulai terlihat. Butir beras tersebut seketika berubah menjadi puluhan perahu. Membentang di seluruh permukaan tulang belakang. Pada akhirnya, ratusan orang berhasil diselamatkan. Adapun pemiliknya juga mendapat retribusi karena dikubur di laut.